Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala ala 'abdihil qur'ana liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Ziratul Abrar yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami di sini untuk membacakan hadis yang bertemakan kejujuran adalah pintu masuk menghadap Allah yang Maha Mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantar seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian perbuatan dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdosa dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tersebut adalah Nabi SAW memerintahkan kepada umatnya untuk berlaku jujur dalam segala hal, dalam segala perbuatan, perkataan, ibadah, dan dalam semua perilaku. Jujur berarti selaras antara lahir dan batin. Dan sebaliknya, Nabi Muhammad SAW sangat melarang perbuatan dusta atau bohong. Ada beberapa makna tentang kejujuran. 1. Jujur dalam perkataan. Setiap ucapan harus dijaga kata-katanya, tidak berbicara kecuali penuh kejujuran. Ini bentuk kejujuran yang paling jelas dan dikenal. Yang kedua, jujur dalam niat dan keinginan. Ini mengarah kepada keikhlasan. Apabila amalnya tercampur dengan sebagian ambisi jiwa terhadap dunia, maka kejujuran niatnya menjadi rusak atau batal. Ada kemungkinan terselip dusta. Dan yang ketiga, jujur dalam amal perbuatan, yaitu antara batin dan amalnya sama. Tidak ada perbedaan antara batin dan amal. Apabila kita senantiasa berbuat jujur dalam segala hal, maka akan mengantarkan kita kepada albir atau melakukan segala kebaikan, dan kebaikan tersebut akan mengantar kita menuju surga. Apabila kita menyuarakan kejujuran, niscaya kalimatnya akan terdengar keras, mengalahkan suara lawan-lawan kita. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi pernah berkata, kejujuran merupakan ruh amal, penjernih keadaan, penghilang rasa takut, dan pintu masuk bagi orang-orang yang akan menghadap Allah yang Maha Mulia. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema hadis. 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar, yaitu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik yang Dia kehendaki atau menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surat Al-Ahzab ayat 24. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka adalah teman yang sebaik-baiknya. Surat An-Nisa ayat 69. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, inilah saat yang tepat untuk memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Surat Al-Maidah ayat 119. Di penghujung pembacaan hadis ini, mari kita membaca
Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslim dan muslimat, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri nikmat. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang solih dan solihah. Allahumma yassir umurahum wa yassir umurana wa la tu'assir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.